Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Stepa Hebat. Welcome to SMPN4 Madiun Official. Jumpa lagi bersama saya Dinar Ekawati di kebersamaan kita kali ini di program kebanggaan kita, Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Bagaimana kabar Stepa Hebat hari ini di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar. Nah, Stepa Hebat, hari ini kita akan bersama-sama belajar online mata pelajaran bahasa Inggris. Ayo, siapa yang suka bahasa Inggris, segera kumpul dan merapat, siapkan buku, alat tulisnya untuk mempersiapkan diri belajar bahasa Inggris. Nah, Stepa Hebat, are you ready to learn English now? Okay, today we will learn English with Mom Hadi Pratiwi, SPD. She is English teacher SMPN 4 Madiun. Oke, Bu Hadi sudah hadir di studio siar kita SMPN Madiun untuk menyampaikan materinya tentang descriptive text. Jadi tema hari ini bahasa Inggrisnya adalah tentang descriptive text. Nah, materi ini dihadirkan untuk kalian kelas 7 semester genap. Yuk kita sapa Bu Hadi yang sudah bergabung dengan kita di studio siar. Assalamualaikum Bu Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dinar. Oke, karena kita ini belajar bahasa Inggris berarti I can call you Ma'am Hadi gitu ya? Ya Bu Hadi ya? Ma'am saja. Oke, Ya. Ma'am. Oke. Ma'am, how are you feeling today? I'm great. Oke, thank you. Alhamdulillah. Terus semangat untuk demi anak-anak ya, Ma'am ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Ma'am. Hari ini kita belajar materi bahasa Inggrisnya descriptive text ya, Ma'am ya. Iya, betul. Oke, Bu ini Dinar. kelas 7 ya, Ma'am ya. Kelas 7. Oke, nah pasti Stepa Hebat tidak sabar lagi untuk segera mendengarkan materi deskriptif teks dari Ma'am Hadi ya. Nah, sebelum kita mulai materinya, monggo Ma'am Hadi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Stepa Hebat, kemudian langsung share materinya. Silakan. Oke, thank you, Bu Dinar. Oke. Hai Stepa Hebat. I'm Hadi Pratiwi. Nice to see you. Okay, I hope you are always healthy and excited. Are you ready to study with us? Okay, Stepa Hebat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama ya tentang descriptive text. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu apa sih descriptive text itu. Okay, the first we are going to talk about the definition of descriptive text. Ya, okay, Stepa Hebat. Yang pertama akan kita pelajari dari descriptive text itu adalah tentunya kita harus tahu dulu apa sih descriptive text itu. Okay, the definition of descriptive text is a text which tell us what a person or a thing is like. Ya, jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan kepada kita tentang suatu benda. Ya, misalkan mendeskripsikan karakteristik seseorang atau benda atau tempat atau juga hewan. Ya, begitu Bu Dinar untuk pengertian dari descriptive text. Oke, berarti anak-anak hari ini belajar tentang descriptive text itu mereka belajar
bagaimana mendeskripsikan, menggambarkan suatu benda gitu ya Bu Hadi ya. Iya, betul. Bisa berupa orang, bisa berupa hewan, bisa berupa tempat atau suatu benda gitu Iya, ya Bu Hadi ya. betul. Misalnya kalau dia punya peliharaan di rumah kucing gitu, berarti dia bisa menceritakan kucingnya melalui deskriptif teks ini Bu Hadi. Iya betul, kalau dia menceritakan kucingnya saja, kucingku itu lucu loh, kucingku itu begini, begitu. Tentunya kucing yang dia punyai itu kebiasaannya tidak sama kan dengan kucing-kucing lainnya. Iya. Jadi dia kan hanya menceritakan tentang kucing dia sendiri. Iya. Nah itu Bu Dinar yang dinamakan deskriptif teks. Oke. Ya, jadi menceritakan satu benda tertentu. Satu benda Iya, saja ya Bu Hadi. iya. Jadi fokus hanya satu benda Ya, tapi tertentu. dijelaskan secara Detail, detail gitu ya iya, Bu Hadi ya. betul. Misalnya kemarin liburan atau nanti liburan itu pergi ke suatu tempat, berarti dia hanya menceritakan satu tempat saja. Iya. Padahal tadinya dia liburannya beberapa tempat kan, Iya, tapi betul. dia hanya menceritakan satu tempat saja Oke, secara detail. Iya, betul. Boleh sih menceritakan setiap tempat yang dia kunjungi. Tapi pada waktu menceritakan, misalkan Taman Mini Indonesia Indah, nah, dia kan hanya menceritakan Taman Mini Indonesia Indah itu Iya. saja. Nah, itu berarti dia sudah mendeskripsikan satu tempat yang dia kunjungi. Setelah Oh. itu dia pergi ke Ancol misalnya. Nah, kemudian dia menceritakan Ancol itu. Nah, berarti kan dia pada waktu selanjutnya akan membicarakan tentang Ancol saja, ya. Membicarakan tentang Taman Mini Indonesia Indahnya kan sudah. Nah, Yeah. sekarang ganti menceritakan tentang Ancol. Ya, walaupun banyak tempat wisata yang lainnya, tetapi saat itu dia membicarakan tentang Ancol, maka ya berarti dia mendeskripsikan tentang Ancol. Oke. Mungkin anak-anak setelah tahu definisinya harus tahu lebih apa lagi yang ada di deskriptif teks ya Bu Hadi ya. Iya. Ada materi selanjutnya ya Bu Hadi. Iya. Oke, silahkan dilanjutkan. Baik Bu Dinar. Nah anak-anak, sekarang setelah kalian tahu definisi dari deskriptif teks itu apa, selanjutnya kita akan membicarakan tentang tujuannya tentu saja. Apa sih tujuan dari deskriptif teks itu? What is the purpose of descriptive text? The purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Yaitu deskriptif itu bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Itu Bu Dinana, orang, tempat, atau benda tertentu. Berarti kalau membicarakan tentang kucing misalnya, tidak kucing pada umumnya enggak, tapi kucing tertentu, yaitu kucing peliharaan dia. Iya, benar. Ya, membicarakan tentang Pantai Ancol misalnya, tidak menceritakan, tidak sama dengan pantai-pantai lainnya. Dia hanya menceritakan tentang satu pantai tertentu yang membuat dia berkesan, yaitu Pantai Ancol. Begitu Benar Bu Dinar. sekali. Jadi dibatasi ya Bu Hadia tadi ya, dibahasnya secara detail agar para pembacanya setelah kita tadi menulis deskriptif teks itu jadi terfokus hanya ini saja gitu ya Bu Hadia. betul. Memperkenalkan hewan peliharaannya ya ini hewan Iya. peliharaanku gitu, tidak Iya, ke yang lain ya Bu Hadi. Betul. Oke, menarik Bu Hadi. Kita Iya. lanjutkan ke yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Oke, Stepa hebat. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang the characteristic of descriptive text. What is characteristics? Karakteristik itu sama dengan ciri-cirinya. Ya, jadi kalau kita akan membuat suatu teks deskriptif, kita harus mematuhi atau mengetahui dulu ciri-ciri dari deskriptif teks itu apa. Ya, oke, siap Stepa hebat. Baik, pertama, ciri yang pertama dari deskriptif teks adalah using attribute verb. Ya, yaitu menggunakan verb yang disebut dengan attribute verb.
Verb kalian tahu, yaitu kata kerja. Nah, what is attribute verb? Nah, untuk attribute verb itu contohnya seperti am, is, are, atau yang biasa kita sebut dengan be. Yang kedua, ciri berikutnya adalah using simple present tense, yaitu menggunakan kalimat dalam bentuk simple present tense, yaitu tense yang menggunakan kalimat yang verbnya adalah verb dalam bentuk asli atau yang dinamakan verb pertama. Ciri yang ketiga adalah focused on one subject or one thing. Jadi seperti yang tadi sudah dibicarakan sebelumnya, cirinya descriptive text itu hanya fokus pada satu objek atau satu benda tertentu saja. Kalau misalkan membicarakan tentang hewan, ya hanya satu hewan tertentu saja, tidak mewakili hewan-hewan yang lainnya. Seperti yang tadi sudah Bu Dinar tanyakan ya Bu Dinar tadi ya, bagaimana dengan kucing peliharaan? Nah, kalau kucing peliharaan kan hanya membicarakan kucing dia sendiri, ya tidak sama dengan kucing-kucing yang lainnya. Nah, berarti pada saat dia menceritakan tentang kucingnya saja, berarti dia sudah menulis descriptive text ya Bu Hadi. Ya, oke, Mam, berarti kalau tadi kita bahasnya kucing peliharaan, kan pasti berbeda dengan kucing yang lainnya ya Mem ya. Iya. Nah, misalnya kalau kita mau bahas kucing kita sendiri, mungkin peliharaannya saya misalnya, berarti kan mungkin saya menceritakan jenisnya ya Mem ya. Kemudian kebiasaannya, jenis makanannya mungkin kan berbeda. Ya, mungkin kesukaan dia apa gitu. Betul. Terus sukanya apa si kucing itu kalau dikasih mainan apa gitu ya Mem ya. Itu tadi yang saya sebut kebiasaan kucing itu ya, karena biasa kita rawat setiap hari, maka dia mempunyai kebiasaan yang unik Bu Dinar. Iya, fakta-fakta unik tentang kucing kita ya Mem ya. Iya, yang tidak sama dengan kucing-kucing lain pada umumnya. Itulah yang dinamakan kita sudah memproduksi suatu teks deskriptif. Oke, nah ini anak-anak pasti sudah mulai punya gambaran ini Mem, kira-kira mau menulis teks deskriptifnya tentang apa, punya hewan apa di rumah ya yang bisa aku ceritakan gitu ya Mem ya. Iya. Atau aku pernah liburan kemana ya, aku mau ceritakan gitu kan Mem ya. Betul. Oke, kita ke lanjut materi selanjutnya Mem, ini sudah mulai ada gambaran ini anak-anak. Iya. Betul. Oke, baik, Stepa hebat. Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya ya. Selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah tentang struktur deskriptif teks itu sendiri ya. Nah, di sini struktur atau generic structure of descriptive text itu ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu yang dinamakan dengan identification ya. Bagian identification ini berisi pendahuluan umum tentang orang atau tempat atau hewan atau suatu objek yang kita ceritakan atau kita deskripsikan itu ya. Jadi sebelumnya identification itu apa? Seperti pengenalan Bu Dinar, yaitu gambaran umumnya dulu ya. Oke, itu misalkan kita menceritakan tentang Ancol misalkan. Ancol itu apa sih? Apakah berupa makanan atau berupa benda apa? Oh, ternyata kita jelaskan di situ di identification bahwa Ancol itu ada suatu tempat hiburan berupa pantai dan lain sebagainya. Oke, jadi yang babnya identification ini
beradanya di paling awal ya Bu Hadi ya. Iya, betul. Iya, Sebelum jadi- kita menceritakan sesuatu yang lebih detail kan Iya. kita harus memberitahu dulu apa yang akan kita ceritakan nanti itu berupa apa, berupa hewankah atau berupa suatu tempat rekreasikah dan sebagainya. Oke, berarti istilahnya kayak kita mau memperkenalkan dulu gitu ya, Iya. secara umum gambarannya gitu di Betul. paragraf awal berarti ya, Mem ya. Betul. Oke, berarti anak-anak untuk memulai teks deskriptif berarti tahap awalnya atau menulis paragraf awalnya adalah memperkenalkan dulu tempat yang kita tadi kunjungi atau hewan peliharaan kita atau siapa orang yang kita mau deskripsikan Ceritakan. gitu Iya, ya, betul, Mem ya. iya, Oke, betul, selanjutnya begitu. Mem. Iya. Selanjutnya setelah kita memperkenalkan atau memberi gambaran tentang apa yang nanti akan kita ceritakan itu, selanjutnya kita akan ke bagian description ya. Di bagian description itulah kita bisa menceritakan tentang ciri-ciri khusus ya yang benda atau hewan yang kita ceritakan tadi, yang tentu saja karena khusus berarti tidak ada pada benda yang sejenis yang lainnya. Misalkan tadi Bu Dinar sudah menanyakan tentang bagaimana kalau menceritakan tentang kucing kesayangan saya. Nah, di bagian description inilah Bu Dinar kita bisa menceritakan tentang keunikan kucing kita, kelucuan kucing kita, ciri-ciri khusus kucing kita yang tidak ada pada kucing-kucing lainnya di dunia ini. Benar, berarti yang tadi paragraf awalnya adalah identification, kemudian paragraf berikutnya, paragraf yang kedua berarti berisi tentang deskripsinya ya Bu Iya, Hadi ya. betul. Oke Mem, tadi kalau misalnya yang tadi yang kita bahas di awal tadi jenis makanan, fakta unik tentang kucing kita, kemudian apa kebiasaannya itu ditulisnya di paragraf Kedua, Dua. ya pada Oke. deskripsi itu. Nah, Benar. biasanya yang kita pengen ceritakan ke orang kan sesuatu yang spesial kan Bu Dinar, Oke. dari apa yang kita miliki atau dari apa yang kita kunjungi, Iya. dari apa yang kita lihat kan begitu. Nah, di description itulah kita bisa sebebas-bebasnya menceritakan apa yang menarik dari apa yang kita ceritakan itu. Benar, yang berisi fakta-fakta unik yang tidak dimiliki sama objek lain ya, Iya, Mem ya. iya betul, Oke. sehingga orang yang kita ceritakan itu kan bisa tertarik Bu Dinar. Iya, benar, Iya, benar, kalau benar. kita hanya menceritakan yang biasa-biasa saja, yang umum-umum yang memang kucing kan ya memang seperti itu, tentu yang mendengarkan kan akan bosan. Benar. Dan kita juga akan tidak tertarik untuk menceritakan kan? Benar, benar. Iya. Jadi di deskripsi ini, di paragraf yang deskripsi ini berarti kita harus menceritakan sedetail mungkin Iya. ciri-cirinya yang akan kita deskripsikan supaya pembacanya menarik gitu, tertarik ya tertarik, Mem ya, betul. tertarik dan merasa ikut di situ gitu ya Mem ya. Iya. Kalau misalnya kita punya tadi kucing berarti pembacanya kita tarik supaya mengenal kucing kita, oh gini kucingnya Iya, Bu Dinar gitu ya. iya. Atau oh yang belum pernah misalnya ke tadi Ancol atau belum pernah ke Taman Mini jadi lebih tahu melalui teks deskriptif kita Iya, gitu ya Mem. betul. Minimal kita bisa membuat gambaran, bisa orang itu bisa membayangkan tempat atau yang tadi kalau punya menceritakan tentang kucing ya bisa membayangkan oh kucing kita itu seperti ini, oh iya ya lucu ya dan sebagainya. Walaupun hanya dari Lewat cerita tulisan. saja, iya. Oke, jadi disinilah intinya ya Mem ya. Betul. Ketertarikan pembaca untuk terus membaca itu berarti bagaimana kita menulisnya secara baik, terstruktur, menarik. Ya Menarik. di paragraf kedua ini Iya, ya Mem ya. oke. Iya, Oke, betul, menarik Bu Mem. Dina. Mungkin anak-anak juga sudah punya gambaran ini pengen yang cepet-cepet menulis tes deskriptif tapi Iya. gimana lagi caranya gitu. Kita Oke. lanjutkan lagi Mem. Baik, iya anak-anak tadi setelah kalian tahu bagian-bagiannya, oh berarti kalau memperkenalkan dulu misalkan kalian memperkenalkan suatu nama misalkan, orang kan tidak tahu nama yang kalian sebutkan itu berupa apa.
Nah, kalian kan bisa menceritakan, oh ini nama yang saya sebutkan ini berupa sebuah tempat wisata atau berupa hewan peliharaan kalian atau berupa apa saja. Nah, itu diceritakan pada awal pada paragraf pertama. Ya, setelah orang tahu, oh yang akan dibicarakan itu adalah suatu tempat wisata ternyata, atau oh yang disebutkan tadi adalah nama hewan peliharaannya ternyata. Nah, selanjutnya kalian bisa akan menceritakan keunikan-keunikan, keistimewaan benda atau nama itu di bagian description-nya. Di sana kalian bebas menceritakan apa yang menarik, yang akan membuat orang bisa membayangkan apa yang kalian ceritakan itu. Baik, selanjutnya setelah kalian tahu bagiannya, tentu kalian pengen bagaimana sih cara menceritakannya. Tentunya kita dalam menceritakan kan harus menggunakan bahasa, ya, bahasa yang tepat untuk menceritakan keistimewaan dari benda yang akan kita ceritakan itu. Begitu kan ya, Bu Dinar? Iya benar kan, tata bahasanya harus ditata ya Mem ya, betul. supaya ya tadi menarik sehingga pembacanya terus ingin tahu kelanjutan ceritanya gitu ya Mem ya. Kan Iya. biasanya ada yang sudah menebak, kayak gini aja gitu kan ya Mem ya. Tapi kalau Iya. kita menggunakan bahasa yang baik, kemudian terstruktur, rapi, menarik Iya. kata-katanya, pasti pengen lanjut terus ke paragraf-paragraf selanjutnya ya Mem ya. Betul, Bu Dinar. Oke, yuk Oke. kita sekarang belajar bagaimana kebahasaannya ya Mem ya. Iya, betul. Oke, Nah, silakan Mem. baik. Nah, anak-anak di dalam kalian nanti akan membuat suatu teks deskriptif atau menceritakan teks deskriptif, kita akan membicarakan tentang language feature of descriptive text, yaitu ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Nah, anak-anak, yang pertama adalah noun. Ya, apa sih noun itu? Noun adalah kata benda, anak-anak. Yaitu penggunaan kata benda yang spesifik, seperti misalkan my cat, my boyfriend, national monument. Nah, itu spesifik. Kenapa? Kalau misalkan my cat, spesifiknya di mana kira-kira? Kan kalian ada cat yang lain. Apa sih cat itu? Kucing, ya kan? Nah, kucing itu di dunia ini banyak sekali. Betul ya, Bu Dinar ya? Iya, benar sekali. My cat itu berarti kan Iya. kucingku. Iya. Kalau kucingku berarti kan ya Spesifik, spesifik hanya kucing saya yang satu. ingin saya ceritakan ya Mem ya. Iya, Padahal hanya kan satu kucing tertentu, yaitu kucing milik saya. kucing peliharaan saya gitu ya Mem ya. betul, ya. Oke, Baik, selanjutnya. begitu juga dengan misalkan sahabat saya, ya, my boyfriend misalkan, ya, teman dekat saya. Ada banyak teman-teman yang lain di sekitar kita, tapi saat ini yang akan atau pengen saya ceritakan adalah seorang teman yang paling dekat dengan saya. Nah, begitu juga kalau menceritakan tentang suatu tempat. Namanya saja suatu tempat, berarti tempat itu tidak akan sama dengan tempat-tempat yang lain. Contohnya di sini National Monument, yaitu monumen nasional atau yang kita kenal dengan Monas, ya kan? Yang namanya Monas itu tentunya hanya ada satu, yaitu yang ada di ibu kota negara kita, ya. Itu. Begitu juga kalau nanti kita memilih benda-benda yang lain. Hati-hati, jangan menceritakan benda itu secara umum, tidak, tetapi harus satu benda tertentu yang kita ceritakan. Bagaimana Bu Dinar? Cukup Oke, jelas yang jelas. dimaksud? Jelas, semoga anak-anak juga gambarannya semakin jelas Mem ini Mem. Kalau tadi misalnya contohnya tadi kan kita lama sudah kucing terus ya Mem ya, hewan peliharaan, misalnya kita ganti topiknya, misalnya tadi adalah my
friends gitu kan. Berarti sahabat saya yang paling dekat gitu ya, Mem Iya, ya. my Berarti best friend. my best friend. Iya. Berarti kan tidak menceritakan teman yang lain meskipun temannya banyak, yang diceritakan cuma satu misalnya ya, Mem Iya, ya. Berarti iya. misalnya my best friend is Rita. Iya. Misalnya gitu ya. Berarti My best saya friend Rita, for benar. example. Iya. Berarti saya hanya menceritakan tentang Rita. Iya, Rita itu betul. bagaimana? Apakah dia smart? Apakah dia cantik? Apakah dia sekolah di mana? Gitu ya, Mem ya. Iya, Jadi betul. meskipun teman saya misalnya ada Windy, misalnya ada Desi, ada Nepi gitu, tapi tidak saya ceritakan. Yang saya ceritakan cuma Rita saja gitu ya, Mem ya. Baik, betul Benar. begitu Bu Dinar. Oke. Tapi Bu Dinar juga bisa nanti suatu saat menceritakan tentang Bu Windy. Nah, kalau pada saat menceritakan Bu Windy, tentu kita tidak menceritakan lagi, tidak membicarakan lagi Bu Rita dan lain-lain, hanya khusus membicarakan tentang Bu Windy misalkan. Oke. Iya, berarti pada saat menceritakan Bu Windy, saat itulah kita memproduce atau membuat suatu descriptive text. Benar. Oke, tadi juga saya sempat mencatat Bu Hadi bilangnya kalau Monas itu berarti menceritakan ya Monas saja, dan Monas tidak ditemukan di tempat yang lain ya, Mem Iya, ya, betul. hanya di ibu kota kita di Jakarta. Berarti Iya. kalau mereka waktu liburan itu misalnya pergi ke Borobudur ya, Mem ya. Iya. Berarti kan Borobudur kan hanya satu saja di dunia ini ya, Mem ya. Betul, iya, Berarti Bu mereka Dinar. ya menceritakan keunikan atau keistimewaan dari Borobudur yang Borobudur. tidak ditemukan di tempat lain gitu ya, Mem. Iya, betul Bu Oke, Dinar. ini semakin gamblang, semakin cerah ini pemikirannya tentang tes deskriptif. Semoga anak-anak Stepa Hebat di rumah juga bisa mengikutinya, Mem. Iya, mudah-mudahan Stepa Hebat kita juga bisa mulai jelas apa yang dinamakan dengan descriptive text. Oke. Kita lanjutkan, Mem. Iya. Selanjutnya setelah kita membicarakan atau kita mengetahui tentang noun yang akan dipakai di dalam descriptive text, tidak kalah pentingnya kita juga harus tahu bentuk kalimat apa yang harus dipakai kalau kita memproduksi suatu descriptive text. Ya. Seperti diketahui bersama bahwa di dalam bahasa Inggris itu banyak sekali jenis kalimat yang dinamakan dengan tenses, Bu Dinar. Ya, Oke. ya, ada beberapa tense di dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris itu. Nah, yang kita pakai kalau kita ingin memproduce atau ingin membuat suatu teks deskriptif, tense yang kita pakai adalah simple present tense. Ya. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense itu adalah suatu kalimat yang kata kerjanya adalah kata kerja dalam bentuk pertama atau yang kita namakan dengan verb one. So, simple present tense use verb one. Jadi di dalam simple present tense verb yang digunakan adalah verb pertama. We use verb one. Ya. Nah, verb one itu anak-anak kalian harus mengetahui bahwa di dalam penggunaan verb one itu kalau subjeknya berbeda itu bisa mempengaruhi penggunaan verb one itu sendiri. Ya, di sini contohnya kalau kita menggunakan subjek I, maka verb yang kita pakai adalah verb one, ya, verb asli atau verb pertama. Ya, contohnya I have a brother, for example. Artinya saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Have di situ berupa verb atau merupakan verb one. Tapi kalau I-nya diganti dengan orang lain, ya, contohnya Bu Dinar
Kalau saya menceritakan Bu Dinar mempunyai seorang saudara laki-laki, maka mempunyainya tidak menggunakan have lagi. Kenapa? Karena Bu Dinar itu kalau kita ganti, kata gantinya adalah she. Untuk subjek she, he, dan it itu verb one-nya harus diberi tambahan s. Kalau tadinya I have, Bu Dinar menjadi Bu Dinar has. Kalau saya mempunyai seorang saudara laki-laki, I have a brother. Misalkan kalau Bu Dinar bagaimana? Maka kalau Bu Dinar menjadi Bu Dinar has a brother. Ya. Contoh yang lain di sini kita bisa melihat anak-anak Stepa hebat bisa melihat pada contoh yang ada di layar. My office has 22 floors. Ya, my office has 22 floors. Artinya apa? Kantor saya mempunyai 22 tingkat atau 22 lantai. My office itu kalau diganti kata gantinya adalah it karena bukan manusia, ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk subjek he, she, it, maka verb one-nya harus diberi tambahan s. Dari have menjadi has, ya. Bagaimana kalau kalimatnya bukan menggunakan kata kerja? Contohnya, Bu Dinar itu cantik loh. Nah, bagaimana anak-anak kalau mengatakan Bu Dinar cantik? Kan nggak ada kata kerjanya kan di situ. Cantik adalah kata apa anak-anak? Cantik, pintar, baik, lembut, sabar, itu kira-kira kata apa? Nah, Saya Bu Dinar ini boleh bisa membantu jawab ini, tak ya. bantu ini. Saya Kalau- yakin Bu Dinar pasti bisa membantu. Iya, kalau tadi sabar, kemudian cantik, kemudian apa lagi baik. Nah itu berarti sifat Bu Hadi. Betul sekali Bu Dinar. Nah, di dalam kalimat ini kita tidak menggunakan kata kerja, ya. Oke. Ya, bagaimana kalau tidak ada kata kerjanya? Nah, saat itulah kita menggunakan yang dinamakan attribute verb itu tadi Bu Dinar. Oke. Yang sudah saya jelaskan di awal, attribute verb itu bisa berupa be, yaitu am, is, atau are. Iya. Kalau Bu Dinar kan diganti kata gantinya bisa menjadi she. Bu Dinar itu kata gantinya kan she. Maka attribute verb yang tepat untuk she adalah is. Iya. Sehingga kalau kita mau mengatakan Bu Dinar cantik, maka kita harus mengatakan dalam bahasa Inggris Bu Dinar is beautiful. Bu Dinar is pretty, for example, seperti itu. Jadi tidak bisa langsung Bu Dinar pretty, enggak, ya. Kita harus menggunakan attribute verbnya, menggunakan to be-nya tadi iya, ya. Kalau enggak ada verbnya, maka saatnya kita menggunakan attribute verb. Oke. Baik. Ini anak-anak ini kalau materi tentang simple present tense sebelum belajar tes deskriptif sudah diajari, Mem? Sudah, Ibu Dinar. Iya, sebelumnya anak-anak sudah diberi pelajaran tentang simple present tense. Nah, kalau misalnya dulu pelajaran barangkali sudah lama ya Bu Dinar, maka ini saatnya pada saat kita membicarakan tentang descriptive text ini, kalimat apa yang tepat untuk kita pakai di dalam descriptive text ini sekaligus untuk mengingatkan kembali. Ya, semoga Stepa hebat sudah ingatannya sudah segar kembali tentang apa itu yang dinamakan dengan simple present tense. Oke, nanti mungkin mereka juga bisa buka-buka
kembali tayangan yang tentang simple present tense ya Iya, Mem ya. betul. Supaya Iya, bisa Budina. mengetahui bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan simple present tense gitu ya Iya, Mem. Iya, Oke. betul Bu Dinar. Oke, kita lanjut lagi Mem. Ya, baik anak-anak, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang bentuk kalimat yang akan kita pakai. Nah, kita kemudian akan membicarakan atau perlu mengetahui juga verb apa yang biasa dipakai dalam descriptive text ya. Descriptive text itu biasanya banyak sekali menggunakan action verbs. Ya, action verbs yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan, menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas. Ya, oke. Contohnya, bagaimana kalau kita menggunakan kata kerja yang aktivitasnya itu terlihat? Contohnya, duduk. Kira-kira kalau orang duduk itu terlihat atau tidak ini? Terlihat Kan terlihat ya? Mem, duduk Mem. Betul, iya terlihat orang sedang duduk. Lain sekali dengan kalau dia misalkan ini kalau dia merasa. Orang itu merasa. Kita tidak akan bisa melihat orang yang merasa itu bagaimana, ya. Tapi kalau orang itu duduk, orang itu menulis, orang itu bekerja, apalagi Orang itu makan. minum ya, Mem, ya. betul, iya Tidur terlihat. ya, Mem. Iya, tidur pun terlihat kan aktivitasnya. Iya, Jadi begitu, Bu menggunakan Dinar. action verb. Iya. Action verb itu menunjukkan tindakan yang bisa dilihat ya Mem ya. Betul, Kalau iya. didengar gimana Mem? Kalau didengar misalkan orang itu apa Bu Dinar? Kalau Kata kerja kok bisa didengar itu? Orang itu mendengarkan musik itu nggak bisa ya Mem? Ya, kalau mendengarkan musik, misalkan mendengarkan begitu. Nah, kita kan juga bisa kan melihat dia, oh orang ini memang sedang mendengarkan ini, atau ada kan orang, oh dia kita omong, dia itu tidak mendengarkan kata-kata saya, kan bisa terlihat juga kan Bu Dinar. Oh oke. Berarti Iya. yang paling bisa dijadikan acuan itu tindakannya bisa dilihat gitu ya Mem ya? Betul, bisa Oke. diketahui aktivitasnya. Oke, tadi banyak sekali contohnya yang sudah kita berikan ya Mem ya. Iya. Misalnya saudara saya sedang makan, berarti my sister eat fried chicken misalnya Iya, ya Mem ya. betul, Berarti kan iya. oh Jangan- saudara saya lagi makan ayam goreng gitu iya. ya Mem. Jangan lupa kalau my sister berarti karena my sister itu satu kan Bu Dinar. Oke. Maka kalau diganti dengan kata gantinya kan she. She. Ya, maka verbnya atau action verbnya harus diberi tambahan s. Oh, Iya, oke. ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya mempunyai, kalau saya have, tapi kalau Bu Dinar menjadi has, ya kan? Begitu Oh, juga oke. dengan saya makan fried chicken, I eat fried chicken. Tapi kalau saudara saya, my sister, ya, eats fried Ditambahi chicken. S ya pada kata Iya. kerjanya ya Mem ya. Iya betul Bu Dinar. Oke. Berarti kalau she itu juga ditambahi S ya Mem ya. Iya betul. Berarti misalnya saya melihat Bu Rita berjalan gitu, berarti kan she walks gitu ya Mem. Iya, betul. Ada S-nya kan. Iya, she Oke. walks. Iya. Iya, Oke. betul. Semakin paham kalau saya. Iya. Semoga Stepa Hebat di rumah juga semakin paham ke sini Mem. Baik, semoga Stepa Hebat semakin pintar, Oke. semakin memahami bahasan kita hari ini. Oke, jadi banyak sekali action verb-nya, kalian tuliskan aja yang ada di situ, misalnya apa saja, mau masak, mau menonton, mau melompat ya Mem ya. Iya, Misalnya betul. waktu dia di pantai menceritakan tentang Ancol tadi, dia lihat ada orang yang melompat, kan boleh aja ya Mem ya. Iya, betul, melompat, berenang, Iya, bermain benar. dengan air dan lain sebagainya Oke. Bu Dinar. Oke. Iya. Kita lanjutkan lagi Mem. Baik. Berikutnya, ciri yang berikutnya adalah yang dinamakan figurative language. Apa itu? Ya, di sini figurative language itu menggunakan bahasa yang figuratif
atau yang menggambarkan sesuatu, ya. Biasanya menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembacanya. Misalkan apa? Di sini saya bisa memberikan suatu contoh. My love for you is as big as the ocean. Saya ulangi ya. My love for you is as big as the ocean. Ya, sekali lagi, my love for you is as big as the ocean. Artinya apa di sini? Cintaku padamu seluas lautan. Yang kedua, her skin is as white as the snow. Artinya apa? Kulitnya seputih salju. Jadi karena kita membicarakan tentang detail karakteristik dari suatu benda, maka kita juga bisa membuat atau menggunakan ungkapan-ungkapan Bu Dinar, ya, agar seperti tadi yang mendengarkan cerita kita, yang membaca cerita kita itu semakin tidak bosan, tertarik. iya, menjadi tertarik kalau kita menggunakan ungkapan-ungkapan untuk menceritakan karakteristik atau ciri-ciri dari benda itu. Iya, jadi boleh ya Mem ya, berarti ya kayak di ibaratkan gitu ya Mem ya, Iya, misalnya ya Mem ya. betul, iya. Misalnya apa tadi? Misalnya matanya itu seperti bola gitu Iya, kan Mem ya, betul, boleh ya Mem ya. Iya, bahkan Oke. ada yang mengatakan kulihat bintang di matamu misalkan. Nah, di situ kan orang jadi tertarik daripada melihat daripada hanya mengatakan ini matanya bening sekali. Begitu kan biasa aja kan kedengarannya Iya, Bu benar. Dinar. Oke, Iya. oke. Karena itu kita bisa memberikan ungkapan-ungkapan, membandingkan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Benar-benar, dan ini memang menjadi teksnya menjadi sangat menarik ya Mem ya, kalau kita ilustrasikan misalnya tadi kulitnya kok seputih salju Iya, gitu ya Mem ya. betul, Kemudian iya. apa tadi, cintaku Seluas samudra gitu ya, samudra, lautan seluas gitu ya Mem lautan, ya. iya, Nah sama. berarti ada dua hal yang berbeda tapi bisa disatukan gitu ya Mem ya, antara kulit dengan salju. Kalau kita mau ibaratkan itu sama-sama putihnya ya nggak apa-apa, disatukan dalam satu kata-kata yang jadi lebih cantik ya Mem ya, ketika kita membacanya. Iya, lebih Oke. menarik, lebih enak, lebih indah didengar daripada Iya. hanya mengatakan kulitnya putih. Benar. Nah, kita bisa mengungkapkan dengan kata lain, kulitnya seputih salju. Nah, itu kan lebih menarik terdengarnya Bu Dinar, Iya, lebih benar. menarik membacanya. Iya benar, saya juga baru tahu ini Mem. Misalnya tadi saya menceritakan tentang saya sendiri misalnya, aduh matamu indah gitu kan. Kan kayak standar gitu ya Iya, Mem ya. biasa aja, Benar, biasa iya. aja, tapi ketika ada yang bilang matamu itu besar, bolanya seperti apel gitu misalnya. Jadi kalau ngelihat mata saya seperti ngelihat apel gitu. Iya, biasanya ungkapan-ungkapan yang menarik Bu Dinar. Oke. Jangan ungkapan-ungkapan yang mengerikan. Iya benar. Kalau apel kan Iya. menyenangkan ya. Iya, Kayak tapi- pengen mau makan gitu loh Betul, Mem. tapi harus dilihat tempatnya Bu Dinar. Kalau untuk menggambarkan mata, aduh jangan pakai apel. Oh. Pakai Tapi bola kalau- tadi. Iya, misalkan lebih menarik kalau pakai bintang, cemerlang Oh, seperti oke. bintang. Kan lebih menarik Bu Yes, Dinar. yes, ya. yes. Oke, Orang oke. yang kita puji pun juga akan lebih senang. Kalau apel kayak mau makan ya Mem. Iya, mungkin apel bisa kita gambarkan dengan yang lain. Misalkan pipinya ranum seperti apel. Nah, itu kan lebih menarik. Ya. Oh iya, oke, Bisa oke. kita pakai, tapi sebaiknya kita tahu penempatannya untuk ungkapan itu di mana. Oke, thank you Mem atas ini penjelasannya, ini sangat menarik sekali. Saya juga Iya. berarti harus pinter-pinter menempatkan ilustrasinya di mana gitu ya Mem ya. Iya, Gitu. betul Bu Dinar. Benar sekali. Oke, terima kasih Mem. Ada lagi yang ingin disampaikan Mem? Iya,
Nah, kalau tadi kita hanya membicarakan teori kan ya Bu Dinar, bahwa descriptive text itu menggambarkan, menceritakan suatu benda dan lain sebagainya. Kemudian terdiri dari dua bagian, identification, kemudian description, kemudian bahasa yang digunakan bagaimana, kalimat yang digunakan bagaimana. Nah, mungkin akan lebih jelas lagi bagi Stepa hebat kita kalau kita memberikan suatu contoh Bu Dinar, contoh yang akan lebih memperjelas Stepa hebat kita apa toh deskriptif teks itu, atau bagaimana sih kalau deskriptif teks itu sudah tersusun. Begitu ya Bu Dinar? Oke, langsung ke contoh ya Ibu. Iya. Iya. Nah, di sini Stepa hebat. Kalian bisa melihat contoh yang akan bisa kalian bandingkan dengan tulisan kalian. Barangkali kalian sudah mencoba untuk menceritakan suatu benda, menceritakan suatu tempat yang sudah pernah kalian kunjungi. Nah, ini ada contoh yang bisa kalian lihat. Di situ penulisnya menceritakan tentang kucingnya. Ya, kucing yang mana yang diceritakan? Tentunya hanya satu kucing tertentu, Stepa hebat. Di sini dia menceritakan my lovely cat. Artinya apa? Kucing yang menjadi kesayangannya, kucing kesayangan saya. Ya, kucingku yang indah atau kucingku yang bagus, yang lucu dan lain sebagainya. Nah, di sini dia mengawali dengan I have a lovely cat called Moni. Nah, di situ diceritakan, dikenalkan Moni itu apa toh? Ternyata di situ Moni itu bukan nama anak perempuan, tapi ternyata Moni itu adalah nama seekor kucing, yaitu kucing kesayangan dari si penulis. Nah, disitulah bagian yang kita namakan tadi identification, ya. Jadi penulis menceritakan atau mengenalkan kucingnya yang bernama Moni, sehingga nanti pada saat pembicaraan atau pembahasan tentang Moni, kalian sudah paham bahwa Moni itu adalah kucing dari si penulis, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan identification. Bagian selanjutnya yaitu paragraf kedua yang dinamakan description. Ya, di situ penulis menceritakan berbagai hal tentang Moni. Ingat, Moni itu siapa? Sudah dikenalkan tadi pada identification bahwa Moni adalah the writer's lovely cat, ya, kucing kesayangan dari si penulis. Kalian bisa membaca di situ pada kalimat yang pertama dikatakan Moni is small and full color. Nah, di situ yang kita pakai adalah kata sifat, small, kecil, full color, bermacam warna, ya, warnanya mempunyai warna yang bermacam-macam, ada putihnya, ada coklatnya, ada hitamnya. Karena itu penulisnya mengatakan Moni is small and full color, ya. Di situ tidak ada kata kerja anak-anak. Kecil adalah kata sifat, full color juga kata sifat. Karena itu kita harus menggunakan attribute verb. Nah, untuk Moni, karena satu benda, maka yang kita pakai adalah is. Menjadi Moni is small and full color. Ya, begitu juga dengan kalimat-kalimat yang lain. His hair has 3 colors. Nah, di situ ada kata has anak-anak, ya. Has di sini adalah
verb, ya, tetapi bukan merupakan action verb. Kenapa? Karena mempunyai. Kata kerja mempunyai itu aktivitasnya, kalau Bu Dinar mendengar mempunyai, orang ini mempunyai, itu aktivitasnya terlihat atau tidak kira-kira Bu Dinar ya? Kata kerja mempunyai itu. Tidak kan ya Bu Dinar? Oke, iya Bu, kan tidak terlihat ya aktivitasnya apa. Mempunyai itu kan enggak terlihat. Iya benar. Kalau tadi memegang, benar, nah itu jelas bisa mempunyai terlihat. itu tidak. Kalau aktivitas yang terlihat oleh mata kita ya pegang, lompat tadi, makan, minum tadi ya Mem ya. Betul. Kalau mempunyai enggak. Oke. Iya, baik. Ya, begitu juga dengan kata-kata kerja yang lainnya. Benar. Mudah-mudahan dengan contoh yang seperti ini bisa menambah wawasan dan pemahaman bagi Stepa Hebat kita, Bu Dinar. Oke, tadi anak-anak mungkin nanti menyusun kalimat per kalimatnya supaya bisa dimengerti. Nanti bisa menghubungi Mem ya kalau misalnya ada kesulitan ya Mem ya. Iya. Bagaimana kan biasanya mereka bisa satu kalimat, nyusunnya lagi ke kalimat berikutnya gimana biar lebih menarik dibacanya gitu ya Mem. Bersedia ya Mem ya untuk dihubungi Stepa Hebat ya Mem. Insya Allah Bu Dinar, waktunya terbuka, waktunya saya sediakan sepenuhnya bagi Stepa Hebat kita. Oke Mem, ada lagi Mem yang ingin disampaikan? Ya, Stepa Hebat. Itu tadi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Saya harap kalian semua bisa memahami, tetap sehat, penuh semangat, dan berprestasi lebih hebat lagi. Oke, terima kasih Mem sudah share materi hari ini tentang teks deskriptif, dan saya yakin anak-anak Stepa Hebat pasti habis nonton tayangan ini ingin segera menulis Mem, supaya tidak hilang ingatan mereka tentang materi kita hari ini ya. Kalau sesuatu itu segera dilaksanakan, segera kita realisasikan, maka pasti akan jauh lebih mudah mengingatnya ya Mem daripada nggak langsung dipraktekkan gitu ya Mem ya. Iya betul Bu Dinar, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah aktivitas yang sehat bagi Stepa Hebat kita. Begitu ya kira-kira Stepa Hebat. Oke, insya Allah pasti bisa mereka menggunakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang positif, Mem. Iya. Oke, Mem Hedi, terima kasih atas kehadirannya di studio siar kita untuk memberikan materi ke anak-anak Stepa Hebat. Sukses terus, Mem, untuk kegiatannya sehari-hari dan terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak Stepa Hebat. Insya Allah. Terima kasih Bu Dinar. Thanks for your attention. Stepa Hebat. See you next time. Oke, terima kasih Mem. Oke, anak-anak Stepa Hebat, demikian tadi kita sudah dengarkan bersama materi teks deskriptif dari Mem Hedi Pratiwi. Jadi anak-anak seperti pesan beliau tadi bahwa ayo setelah tayangan ini, setelah kalian melihat tayangan ini, apapun yang kalian lihat tentang apa saja, kalian punya hewan peliharaan, kalian mengunjungi tempat tertentu, tuliskan pengalaman kalian dalam teks deskriptif. Ini semakin membuat kalian menguasai bagaimana menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, jika kalian mengalami kesulitan, Mem Hadi juga bersedia menerima konsultasi agar kalian lebih paham lagi tentang teks deskriptif, dan kalian juga bisa mengulang-ulang tayangan ini di YouTube kesayangan kita Madiun SMP 4 Madiun Official. Nah, anak-anak Stepa Hebat tiba di penghujung acara hari ini. Bu Dinar pesan untuk kalian, keep learning, don't give up. Jadi teruslah belajar, jangan menyerah. Apapun yang akan kita lakukan hari ini, lakukanlah yang terbaik.
Okay, positive thinking and so we can give the best ya. Jadi berikan yang terbaik untuk kalian, untuk keluarga, untuk sekolah, untuk bangsa, untuk negara kita tercinta. Okay, thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.